Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi di panduan ibadah AR yang insya Allah kita saling belajar satu sama lain. Di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas belajar mengenai rukun-rukun wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai itu wujubis shalah, yaitu syarat-syarat diwajibkannya untuk melaksanakan sholat. Nah, berarti lawan kata dari wajib itu berarti tidak diwajibkan. Nah, maka ada beberapa golongan manusia yang tidak wajib sholat karena ada syarat wajib sholat. Nah, yang pertama, syarat wajib sholat adalah al-Islam, yaitu orang Islam. Nah, ini umat Islam semua manusia yang mengaku beragama Islam, maka hukumnya wajib melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan orang selain Islam? Maka selain Islam, fala tajibu sholah alal kafir. Yaitu seperti orang kafir itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita mengaku kita umat Islam, beragama Islam, maka kita wajib melaksanakan sholat. Tetapi ingat, ketika kita tidak melaksanakan sholat, masalakakum fi saqor. Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah tempatnya neraka sakor. Makanya kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah cirinya al-bulugu, yaitu balik. Nah, balik. Nah, balik itu sudah dewasa. Tanda-tanda balik biasanya kalau perempuan umur 9 tahun. Nah, ini umur 9 tahun ini sudah balik perempuannya, sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kalau dia Islam, kemudian sudah balik bagi perempuan 9 tahun, maka wajib melaksanakan sholat. Kemudian bagi laki-laki, nah laki-laki ini umurnya tanda baliknya 15 tahun. Nah, ini kalau tanda secara normal. Nah, secara umur. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Kemudian ada tanda kedua. Tanda kedua balik itu adalah keluar air mani pada usia 9 tahun. Nah, ini contoh laki-laki kan baliknya 15 tahun secara umur. Tetapi ketika ada seorang laki-laki ternyata 9 tahun, 10 tahun, atau 11 tahun sudah keluar air mani, maka dia sudah termasuk balik. Nah, maka jangan salah. Jangan sampai kita nunggu 15 tahun baru kita wajib sholat, bukan. Tetapi ada tanda kedua balik. Cuma 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun sudah mimpi atau keluar air mani, maka kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini sudah balik. Kenapa? Karena sudah mimpi. Nah, kemudian yang ketiga, bagi perempuan itu keluarnya haid. Nah, keluarnya darah haid. Nah, ini biasanya ditandain pada umur 9 tahun dan seterusnya. Nah, ini tanda-tanda yang balik. Nah, makanya kalau anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini tidak wajib sholat karena belum balik. Tetapi kalau kita umur 7 tahun, nah 7 tahun ini sudah wajib diajarkan. Nah, diajarkan sholat. Makanya bagi orang tua yang memiliki anak umur 7 tahun ini sudah wajib untuk mengajarkan anaknya tentang sholat. Ajarkan tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, kemudian kalau umur 10 tahun, orang tua ini wajib atau dituntut untuk memukul. Nah, kalau sekarang memukul mungkin termasuk kena hak asasi manusia ya, mungkin penganiayaan ya, kita dinasihatin dengan baik. Nasehatin atau dimarahin.
atau dikasih sanksi bagi berbagai banyak macam cara. Kalau kamu nggak sholat, contoh mama nggak mau ngasih uang jajan untuk kamu. Nah, ini termasuk melatih anak untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah al-aqlu, yaitu orang yang berakal. Orang yang berakal. Nah, tanda atau seseorang yang wajib melaksanakan sholat yaitu berakal. Jadi kalau termasuk fala tajibu ala majnun seperti tidak diwajibkan orang gila. Nah, kalau kita ada orang gila itu tidak wajib sholat. Tapi kalau berakal maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, itu 3 syarat. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Nah, kalau kita ada tanda-tanda ini, kita ini orang Islam, kemudian kita sudah balik, kemudian kita berakal, bukan orang gila, maka kita hukumnya wajib melaksanakan sholat. Nah, ada tambahan lagi, yaitu tentang suci dari hadas, yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang haid atau nifas ini haram melaksanakan sholat, tidak diwajibkan. Nah, maka kalau kita merasa kita ini orang Islam, balik, berakal, kemudian tidak haid dan nifas, bagi perempuan, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Berarti lawannya dari wajib yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berarti adalah lawan Islam, yaitu kafir atau non-muslim. Nah, ini tidak wajib. Lawannya balik, bocah, ya, bocah anak kecil di bawah umur. Berarti berakal gila. Nah, ini yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, haid, orang haid atau nifas. Nah, inilah yang wajib, ini yang tidak wajib. Maka perlu ditanyakan kalau ada orang Islam, kemudian dewasa, sudah kolot, sudah tua, kemudian orangnya sehat, tidak haid, tidak nifas, tidak melaksanakan sholat, berarti antara keempat ini mungkin dia bukan Islam, atau dia masih bocah, atau dia orang gila, atau sedang haid dan nifas. Nah, kalau laki-laki sulit. Contoh laki-laki nggak sholat, kita sudah tahu nih dia orang Islam. Kemudian dia orangnya balik, sudah dewasa. Kemudian dia berakal. Maka ini sulit untuk ditebak. Apakah dia termasuk orang gila atau kok masih bocah? Nggak mungkin, karena kita lihat dia orang tua. Atau kalau dia kafir nggak mungkin, karena di KTP-nya juga Islam. Ya, maka perlu dipertanyakan. Ya, maka inilah 4 golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat. Dan ini 4 golongan yang wajib untuk melaksanakan sholat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada semuanya para panduan ibadah AR. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat diri kita, ilmu buat diri kita, keberkahan buat diri kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan. Silakan bisa dikomen, silakan bisa dikasih masukan. Insya Allah Al-Fakir sangat senang untuk menerima masukan-masukan ataupun sebuah perbaikan-perbaikan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.